luring, daring, dan solusi pendidikan pada saat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini. Sebelum kita bahas luring, daring, dan solusi pendidikan pada saat ini, kita bahas dulu apa sih artinya luring, apa artinya daring, kemudian perbedaannya, dan solusi pendidikan untuk saat ini. Luring artinya adalah luar jaringan, singkatan dari kata luar jaringan adalah terputus dari jejaring internet, atau kata yang lebih singkat adalah tatap muka langsung. Kemudian daring artinya atau singkatannya adalah dalam jaringan, adalah terhubung melalui jejaring internet atau disebut dengan kalimat yang pendek, kata yang pendek yaitu online. Online ini bisa bermacam-macam bentuknya, contohnya Zoom, Google Meet, video call, chat, e-learning, ataupun pembelajaran melalui YouTube. Sekarang apa jalan keluar atau solusi dengan permasalahan ini? Kalau luring sebenarnya tidak ada masalah. Permasalahannya cuma satu, yaitu siswa, wali murid atau orang tua, kemudian guru, ketiga-tiganya sama merindukan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Kalaupun ada anggapan bahwa guru itu sekarang tidak mengajar dan seterusnya karena orang tua atau masyarakat tidak paham dengan daring, itu menjadi masalah lain. Kenapa saya katakan menjadi masalah lain? Karena guru pun sebenarnya mereka merindukan luring atau tatap muka. Mereka menjalankan daring itu karena ikut aturan dari sekolah. Sekolah ikut aturan dari pemerintah. Yang kalau secara pribadi mungkin jika guru itu mau berbicara, guru mereka juga punya anaknya sekolah. Tentu mereka, beliau-beliau itu, guru-guru itu merasakan apa yang masyarakat luas rasakan. Ingin anaknya tatap muka, ingin anaknya masuk sekolah seperti biasa, tetapi karena keadaan seperti ini, akhirnya mereka pun, anak-anak mereka, anak-anak beliau pun merasakan apa itu daring. Sekarang yang kedua, jalan keluar atau solusi tentang daring. Solusi yang pertama tentu orang tua mendampingi atau menjadi guru dari anak-anak mereka. Kemudian ada pertanyaan, saya tidak bisa, apalagi mata pelajaran yang begitu banyak, harus mendampingi atau menjadi guru dari anak-anak kita. Dari sini sebenarnya kita menjadi tahu bahwa siswa itu atau anak-anak kita tanggung jawabnya tidak mudah. Mereka mempunyai banyak mata pelajaran dan mereka harus menguasainya. Sekali lagi, mereka harus menguasainya. Tentunya menguasai dengan skill dan kemampuan menangkap pelajaran itu setiap siswa beda tentunya. Tetapi dari orang tua, biasanya orang tua tidak mau tahu anaknya harus menguasai berbagai macam
atau banyak mata pelajaran itu. Benar kan? Sebagai orang tua biasanya seperti itu. Maka kali ini orang tua harus mendampingi dan menjadi guru untuk anak-anaknya ketika proses belajar mengajar itu di rumah. Solusi yang pertama adalah mereka ikut belajar atau ikut serta dalam proses belajar anak-anaknya. Namanya saja mendampingi, atau dengan kata lain menjadi guru langsung untuk anak-anaknya. Tentunya di sini para orang tua itu harus memahami materi. Kalaupun ada pertanyaan dari anaknya, setidaknya orang tua itu bisa menjembatani atau bisa menerangkan atau memberikan solusi untuk pelajaran yang dihadapi oleh anak tersebut. Dari mana belajarnya? Maka kita harus belajar setidaknya contoh mendapatkan materi dan penjelasan dari video pembelajaran yang ada di YouTube. Kali ini saya rekomendasikan sebuah channel YouTube dalam video pembelajaran bahasa Inggris, namanya UIC Jepara. Itu salah satu channel di YouTube yang membahas tentang bagaimana belajar bahasa Inggris dan juga bagaimana mengajar bahasa Inggris ke anak-anak kita dengan cara yang mudah dan cepat. Saya lanjutkan. Solusi daring yang kedua yaitu kursus. Kursus yang dimaksud di sini adalah sekolah itu salah satu yang bermasalah adalah kerumunan. Karena kita tahu kalau SD itu maksimal satu kelas itu 28 SD atau MI. Kemudian SMP atau MTS itu satu kelas 32 anak atau siswa. SMP, SMK dan SMA, SMK dan MA itu satu kelas 36 siswa atau peserta didik. Maka dengan jumlah yang tadi saya sebutkan, SD 28, SMP 32, SMA 36, tetap aja terjadi namanya kerumunan. Sedangkan kalau kursus online itu kan tidak bertemu antara guru dan siswa. Bedanya adalah di sini ada satu kelebihan, yaitu pertama, karena peserta dibatasi, mungkin satu kelas itu 10 siswa, guru itu lebih mudah untuk memantau pembelajaran itu. Pembelajaran ke siswa itu lebih mudah dipantau. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siswa atau siswi, anak-anak kita itu lebih terbuka dalam memecahkan pelajaran. Karena kita tahu bahwa di kelas yang begitu banyak anak itu kadang siswa malu untuk bertanya meskipun dia tidak paham. Maka banyak sekali kasus yang terjadi ketika guru bertanya di kelas, apakah kamu paham? Apakah kamu sudah paham? Satu kelas akan beramai-ramai menjawab paham, sementara mereka tidak paham. Kenapa kasus itu terjadi? Satu, mungkin ada siswa yang benar-benar paham. Dua, mungkin ada siswa yang malu. Kalau yang lain paham, kenapa saya tidak paham? Maka dia malu untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, yaitu daring atau kursus online itu bisa disesuaikan dengan metode belajarnya. Zoom, Google Meet, video call, kemudian chat, e-learning, ataupun media YouTube. Kalau yang berkembang, yang simple sih melalui WhatsApp setahu saya.
itu disesuaikan metodenya dan juga disesuaikan dengan keuangan kita. Kenapa disesuaikan metode dan keuangan kita? Karena tentu sebelum kita mendaftarkan anak dan sebelum anak kita melakukan kursus atau kursus online atau sistem daring tersebut, kita bisa bertanya dulu tentang metodenya yang sesuai yang mana. Kita bisa bertanya dulu tentang itu biaya dan seterusnya. Jadi kita tahu apa langkah yang terbaik untuk anak kita. Itu tentang solusi, ada 2 yang tadi. Kemudian yang ketiga, jika yang pertama tadi solusi daring, yang kedua juga daring atau online, yang ketiga ini tatap muka. Tatap muka untuk kursus sebenarnya beda dengan sekolah. Bedanya apa? Seperti di depan tadi, jumlah siswa yang saya ungkapkan, SD batasannya 28 siswa atau siswi, SMP 32 siswa atau siswi, SMA atau SMK atau MA itu 36 siswa atau siswi. Sekarang kalau di kursus bisa loh 1 orang saja. Jadi kan beda dengan jumlah yang tadi, karena cuma 1 orang. Kemudian yang kedua, ketika kita menghubungi orang tersebut, maka kita pastikan orang itu yang terdekat dari rumah kita, sehingga kita tahu orang itu terpapar virus atau tidak. Setidaknya guru atau tutor itu kita sudah kenal, karena di sekitar kita yang terdekat dengan rumah kita ambil gitu. Kemudian yang ketiga, kalau masalah protokol kesehatan tentunya kita tidak abaikan. Itu jika memang tatap muka untuk kursus itu sangat diperlukan. Tetapi tentunya kita tetap berbijak, kita tetap bijaksana dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe, kemudian share, bagikan ke teman-teman, ke tetangga, dan kepada orang tua. Semoga video ini menjadikan solusi untuk pembelajaran anak-anak kita, anak-anak didik kita, anak-anak kita untuk pembelajaran dan pendidikan lebih baik lagi untuk bekal di masa depan. Terima kasih, salam pendidikan dan salam kreativitas tanpa batas.